Doa bersama adalah doa yang dilakukan secara berjamaah dengan dipimpin oleh seseorang dan diikuti oleh peserta yang lain, baik dalam konteks ibadah seperti setelah sholat, pada acara tertentu, atau dalam pertemuan khusus. Ulama Salafi menekankan pentingnya mengikuti apa yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah secara ketat. Mereka cenderung menghindari amalan-amalan yang tidak memiliki dasar yang kuat dari kedua sumber tersebut, atau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan pembahasan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita sama-sama tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang doa bersama atau doa berjamaah. Secara umum, Salafi menganggap doa bersama sebagai amalan yang tidak memiliki dasar dari Nabi Muhammad SAW, terutama dalam konteks yang tidak ada dalil yang jelas seperti acara-acara sosial atau doa bersama di luar sholat. Di sini akan kita jelaskan tentang macam-macam doa, di antaranya ialah yang pertama, doa bersama setelah sholat. Ulama Salafi menekankan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah menjadikan doa bersama sebagai rutinitas setelah sholat wajib. Yang disunahkan adalah masing-masing individu membaca zikir atau doa sendiri-sendiri setelah sholat. Al-Albani, salah satu ulama Salafi terkemuka, menekankan bahwa doa bersama setelah sholat termasuk dalam bid'ah, yaitu sesuatu yang diada-adakan di dalam agama, karena tidak ada contoh yang jelas dari Nabi Muhammad tentang hal ini. Yang kedua, doa bersama pada acara khusus seperti tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya. Ulama Salafi secara umum menolak amalan doa bersama yang dilakukan pada acara-acara sosial atau ritual yang sering dilakukan di masyarakat seperti tahlilan, yasinan, atau acara kematian. Hal ini dianggap sebagai bid'ah karena tidak ada dalil atau contoh dari Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan praktik tersebut. Ulama Salafi seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan bahwa segala bentuk ibadah harus merujuk kepada contoh dari Nabi Muhammad dan tidak boleh ditambahkan atau diubah sesuai dengan tradisi atau adat. Yang ketiga, doa dalam sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan atau khutbah Jumat. Ada pengecualian dalam hal-hal tertentu seperti doa bersama dalam sholat istisqa atau dalam khutbah Jumat, di mana imam memimpin doa dan jamaah mengaminkannya. Ini memiliki dasar dari praktek Rasulullah SAW sehingga diizinkan dan dianggap sebagai sunnah. Beberapa dalil yang menjadi alasan ulama Salafi dalam menolak doa bersama di luar konteks yang disyariatkan ialah yaitu surat Al-A'raf yang berbunyi, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut." Menurut mereka, ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah yang sangat pribadi dan tidak harus dilakukan secara beramai-ramai. Selanjutnya dari hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu agama, yang tidak ada di dalamnya, maka ia tertolak." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sering digunakan oleh ulama Salafi untuk menolak amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kritikan terhadap doa berjamaah dari kalangan ulama Salafi umumnya didasarkan pada pemahaman mereka tentang tauhid, yaitu keesaan Allah dan ibadah yang dianggap harus mengikuti tuntunan syariat yang murni sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka cenderung menolak amalan-amalan ibadah yang tidak memiliki dasar yang kuat dari dua sumber tersebut, termasuk dalam hal doa berjamaah di luar konteks sholat. Di antara bentuk kritikan mereka ialah yang pertama, dalil-dalil yang dijadikan landasan kritik. Ulama Salafi sering merujuk pada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang dijadikan dasar kritik terhadap doa berjamaah. Mereka berpendapat bahwa
ibadah harus sesuai dengan sunnah Nabi. Salafi berpegang pada kaidah bahwa segala bentuk ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dianggap sebagai bid'ah, yaitu inovasi di dalam agama. Dalam konteks doa berjamaah di luar sholat, mereka berpendapat bahwa Rasulullah dan para sahabatnya tidak melazimkan doa berjamaah secara rutin setelah ibadah-ibadah tertentu, kecuali yang telah diatur seperti doa kunut dalam sholat. Selanjutnya dari Al-Quran, salah satu ayat yang dijadikan landasan ialah, maka hendaklah mereka berdoa kepadaku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini menekankan pentingnya berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara dan dilakukan secara individu kecuali dalam kondisi-kondisi yang ditentukan syariat seperti doa kunut dan khutbah. Dari hadis Nabi, beberapa ulama salafi juga mengutip hadis yang menekankan larangan menambah atau mengubah bentuk-bentuk ibadah yang sudah ada. Salah satunya adalah hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini, mereka menyimpulkan bahwa doa berjamaah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad termasuk dalam perbuatan bid'ah. Yang kedua, pemahaman salafi tentang tauhid. Kritikan terhadap doa berjamaah juga berakar pada pemahaman salafi tentang tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka menganggap bahwa berdoa secara berjamaah dapat menyebabkan ketergantungan pada pemimpin doa, atau anggapan bahwa doa lebih mustajab jika dilakukan secara bersama-sama, yang menurut mereka bisa mengurangi yaitu keikhlasan dalam berdoa. Yang ketiga, bid'ah menurut salafi. Salah satu ciri khas dari pemahaman salafi adalah kecenderungan mereka untuk mengkritik apa yang mereka anggap sebagai bid'ah. Dalam hal ini teman-teman sekalian, doa berjamaah di luar sholat 5 waktu dianggap sebagai amalan yang tidak memiliki dasar dalam sunnah, dan karena itu tergolong ke dalam bid'ah. Mereka membedakan antara doa secara individu yang dianjurkan dalam banyak hadis dan doa yang dilakukan secara berjamaah yang mereka menilainya sebagai inovasi di dalam agama, yaitu bid'ah. Yang keempat, praktek doa berjamaah yang sering dikritik. Beberapa praktek doa berjamaah yang sering menjadi sasaran kritik ulama salafi antara lain doa setelah sholat wajib. Dalam banyak komunitas muslim, doa bersama setelah sholat wajib dianggap sebagai hal yang biasa. Namun, menurut ulama salafi, Nabi tidak melakukannya secara rutin, sehingga tidak perlu dilestarikan. Doa bersama pada acara-acara tertentu, semisal doa bersama dalam perayaan Maulid Nabi, tahlilan, atau yasinan, ulama salafi menganggap acara-acara seperti ini tidak didukung oleh dalil-dalil syar'i dan lebih bersifat tradisi yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, penjelasan ulama salafi. Ulama salafi seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, dan Syekh Utsaimin sering menegaskan bahwa meskipun berdoa adalah hal yang sangat dianjurkan, bentuk dan tata cara berdoa harus sesuai dengan sunnah Nabi. Mereka berpendapat bahwa doa berjamaah tidak ditentukan. Syariat bisa mengarah pada pengkultusan orang yang memimpin doa, atau pada keyakinan bahwa doa hanya efektif jika dilakukan secara kolektif. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, pandangan ulama salafi terhadap doa bersama cukup ketat. Mereka menganggap doa bersama terutama setelah sholat dan dalam acara-acara tertentu sebagai bid'ah yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad. Namun mereka membolehkan doa bersama dalam konteks yang diajarkan oleh Nabi seperti doa dalam sholat istisqa dan khutbah Jumat. Amalan yang dianjurkan menurut ulama salafi adalah
Setiap individu berdoa sendiri-sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti contoh yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa menambahkan bentuk ibadah baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.